Aku bersembunyi di bawah teras rumah dari ayahku yang sedang marah. Di sana aku bertemu dengan almarhum ibuku yang sudah lama meninggal. Aku sangat jago bermain petak umpet, tapi bukan untuk alasan yang baik. Aku bisa mendengar dari suara teriakan ayah bahwa dia sedang sangat marah dan akan segera memukuliku. Ibuku juga tidak pernah membantu, dia bahkan selalu menghasut ayah untuk segera memukuliku. Kami tinggal di sebuah perkebunan di tengah hutan, karena itu, aku sadar aku harus segera mencari tempat persembunyian baru untuk bertahan hidup. Beberapa hari sebelumnya, aku menemukan sebuah celah di bawah teras rumah. Celah itu terlalu kecil untuk dimasuki orang dewasa, tapi tidak terlalu kecil untuk dimasuki anak kurus kering berumur 6 tahun. Setelah membungkus tubuhku dengan selimut, aku diam-diam keluar dari jendela dan berlari ke halaman belakang di tengah musim gugur yang dingin. Aku merangkak masuk ke bawah teras. Lubangnya sangat sempit, tapi untungnya aku berhasil masuk. Dibandingkan dengan tempat bersembunyiku yang lain, tempat ini ternyata cukup lebar. Aku tidak bisa duduk, tapi aku bisa dengan leluasa menggerakkan tubuhku. Karena kemarin hujan, tanahnya jadi agak berlumpur dan sekarang tubuhku dipenuhi dengan tanah. Aku berusaha sebisa mungkin untuk menutupi tubuhku dengan selimut, mencoba untuk tidur. Tapi bahkan dengan selimutku yang tebal, aku masih menggigil kedinginan. Walaupun begitu, aku masih tidak mau kembali masuk ke dalam rumah. Jika aku sampai tertangkap ayah, aku sangat yakin akan dipukuli sampai pingsan. Jadi aku harus sebisa mungkin untuk menahan rasa dingin. Sayang, apakah kau kedinginan? Suara wanita itu sangat manis dan lembut seperti madu, berbeda dengan suara ibuku yang serak karena sering merokok. Aku berbalik melihat seorang wanita yang sedang berbaring di sebelahku. Wanita itu mengenakan sebuah kalung kupu-kupu yang sangat cantik, dan wanita itu juga dipenuhi dengan lumpur sama sepertiku. Aku mengangguk, tidak menghiraukan bagaimana bisa wanita itu tiba-tiba muncul di sampingku. Wanita itu kemudian merangkak mendekat dan membungkus tangannya di tubuhku. Dan seketika semuanya menjadi sangat hangat. Rasanya seperti aku sedang berbaring di sebelah api unggun. Aku mendekat, masuk lebih dalam ke pelukan wanita itu tanpa mempedulikan lumpur. Lagian kan tubuh kami berdua memang sudah kotor. Kamu sudah besar, ucap wanita itu sambil menatap wajahku. Umurmu sekarang berapa, Rehan? 6 tahun. 6 tahun? Aku sangat senang. Rehan sekarang sudah besar, balas wanita itu sambil mengelus kepalaku dengan lembut. Aku belum pernah merasa senyaman ini seumur hidupku. Siapa nama tante? Tanyaku. Wanita itu lalu tersenyum. Nama tante Lily. Rehan biasanya di rumah suka main apa? Aku berpikir sejenak. Aku biasanya menggambar dan mewarnai, jawabku. Kami berdua lalu lanjut mengobrol dan tertawa untuk beberapa waktu. Tante, nanti ayo kita bermain bersama di luar. Lily menghela nafas lalu berkata, sayangnya, Tante tidak bisa keluar, ayahmu mengurung Tante di sini. Wanita itu lalu berpikir sejenak, Rehan, Tante bisa minta tolong? Nanti besok pagi Rehan pergi ke kantor polisi dan cari polisi yang bernama Leonardo. Bilang padanya kalau Tante ada di sini, oke? Di bawah teras rumah. Nanti kalau Tante sudah bebas, kita main bersama di luar. Aku sangat kegirangan membayangkan bermain bersama Lily di luar. Aku mengangguk dengan semangat. Oke, Tante janji ya nanti kita main di luar. Lily lalu tertawa dengan lembut. Iya, Tante janji. Sekarang Rehan tidur dulu ya. Keesokan paginya saat aku bangun, aku mendengar suara Lily. Bangun Rehan, sekarang ayahmu sedang pergi keluar. Ntar Tante ajarin jalan ke kantor polisi ya. Setelah menggosok mataku, aku lalu merangkak keluar dari bawah teras dan pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepatu dan jaketku. Aku menggigil, cuaca di luar masih sangat dingin. Aku pikir Lily masih ada di belakangku. Setelah mengenakan sepatu dan jaket, aku mulai berjalan. Setelah berjalan cukup lama, aku mulai memasuki wilayah perkotaan. Aku tidak terlalu ingat butuh waktu berapa lama bagiku untuk sampai ke kantor polisi. Aku tidak tahu kenapa, tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang menepi untuk melihat apa yang sedang dilakukan anak kecil berumur 6 tahun, dengan baju yang dipenuhi lumpur di tengah-tengah kota. Aku berjalan di pinggiran jalan dengan Lily yang masih memanduku. Tunggu. Oke, sekarang kita menyeberang lalu belok ke kanan. Saat sampai ke kantor polisi, aku hampir pingsan karena kelelahan. Orang-orang di depanku sama sekali tidak sadar dengan kehadiranku. Tidak sampai aku sudah berada tepat di depan mereka. Wah, nak, apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku di sini sedang mencari Pak Leonardo. Balasku bertanya. Astaga nak, kau kedinginan dan bibirmu sudah membiru. Aku lalu diberi minuman coklat panas dan ditutupi dengan selimut. Beberapa saat kemudian seorang pria tua dengan kumis yang sudah beruban duduk di sebelahku. Hei nak, aku Sheriff Leonardo. Namamu siapa? Aku lalu berhenti minum dan melihat tepat ke matanya. Aku diminta Lily ke sini. Katanya sekarang dia sedang ada di bawah teras rumah. Kita harus segera pergi ke sana, supaya nanti aku bisa bermain dengan Tante Lily di luar. Saat itu, untuk pertama kalinya aku melihat wajah orang dewasa berubah pucat di depanku.
Pada saat ini ingatanku sangat samar. Aku hanya ingat beberapa hal. Aku ingat saat itu aku dibawa pulang ke rumahku, dan banyak sekali mobil polisi di sana. Teras rumahku dikelilingi dengan tali kuning, dan ada beberapa orang yang sedang membawa tas hitam yang panjang. Sementara itu ayahku sedang diborgol polisi. Setelah semua itu, aku tinggal bersama Sheriff Leonardo dan istrinya. Setiap kali aku bertanya siapa Lily dan apa yang sebenarnya terjadi, mereka selalu diam atau memarahiku. Aku terlalu muda untuk mengerti. Tapi sekarang hidupku sudah membaik, jauh lebih baik. Pria itu sangat baik kepadaku. Mungkin pantas disebut sebagai pria terbaik yang pernah ada di dalam hidupku. Setiap hari Minggu kami pergi ke bioskop. Di sana dia selalu memberiku botol soda yang paling besar. Walaupun aku sering kebelet pipis di tengah-tengah film, pria itu selalu tersenyum. Saat umurku 13 tahun, dia bahkan membiarkanku untuk mencoba minum alkohol untuk pertama kalinya. Rasanya tidak enak dan langsung kumuntahkan. Semenjak saat itu aku tidak pernah lagi mendekati minuman keras. Dia bahkan mendukung hobiku untuk menggambar dan membelikanku banyak sekali buku dan alat tulis. Aku merasa aman di dekatnya. Pria itu tidak pernah sekalipun memukulku. Saat aku sudah berumur 16 tahun, pria itu membawaku ke rumah ayah. Semuanya sudah rata dengan tanah, tapi aku masih bisa melihat beberapa tali kuning kusam yang menempel di pepohonan. Kami duduk bersama di belakang truknya. Dia membuka sebotol bir dan meminum setengahnya sebelum berhenti minum, dan memberikanku sebuah jus jeruk. Setelah jusnya habis ku minum, dia lalu bicara, "Lily adalah ibumu." Untungnya saat itu minumanku sudah habis. Kalau tidak, jus tadi sudah keluar dari hidungku karena kaget. "Ibuku?" Aku bertanya kebingungan. "Ibumu yang asli. Wanita yang dulu tinggal bersama ayahmu, bukanlah ibu kandungmu." Pria itu lalu mengambil lagi sebotol bir. "Lily adalah anakku. Aku sangat mencintainya, tapi saat umurmu 6 bulan, dia menghilang." "Jadi selama ini ayah mengurung ibu di bawah teras?" Tanyaku saat itu. Aku tiba-tiba mual. Pria itu lalu menghela nafas yang panjang sebelum mulai bicara. "Aku masih tidak mengerti," ucapnya. "Lily memintamu untuk mencariku dan mengajakmu bermain. Ya, dia membuatku hangat semalaman. Jika bukan karenanya, aku pasti sudah mati kedinginan. Aku terlalu bodoh untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu lalu diam sebelum membuka sebotol bir lainnya. "Rehan, Lily sudah lama meninggal. Dia sudah mati saat kami menggali makamnya. Yang tersisa dari Lily cuma tulang. Dan ayahmu sudah mengakui semuanya. Mereka berkelahi, dan ayahmu lalu melemparnya ke bawah tangga, membuat lehernya patah. Aku sudah tahu kalau pria itulah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Tapi saat itu, aku tidak punya bukti, tidak sampai kau datang ke kantor polisi. Aku sangat terkejut. Aku bahkan kesulitan untuk bernapas. Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus apa. Tapi aku benar-benar melihatnya. Lily masih hidup. Dia mengenakan kalung kupu-kupu. Penjelasanku lalu terpotong setelah melihat apa yang dikeluarkan kakek dari sakunya. Kalung itu ada di tangannya. Saat aku menoleh ke reruntuhan rumah tadi, tiba-tiba angin yang sangat dingin masuk ke dalam tubuhku. Rasa takut yang dalam menusuk tulangku. Kakek lalu menyalakan mobil. Wajahnya terlihat suram dan putus asa. Saat itu aku sadar ada yang aneh dari ekspresinya. "Kakek," ucapku dengan khawatir. "Kenapa?" Balasnya sebelum mengambil nafas dalam. Dia diam sejenak sebelum bertanya, "Tadi katamu Lily, ibumu membuatmu hangat semalaman." Dia lalu berpikir keras. Dan pada akhirnya, setelah beberapa menit berpikir, dia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi dengan rasa khawatir. "Bukan cuma ibumu yang ayahmu, kubur di bawah sana, Rehan." Jantungku berdetak kencang. Saat aku melihat kakek, tubuhku tiba-tiba merinding. Aku sama sekali tidak dapat memahami apa yang dia sedang bicarakan. Apa maksud kakek? Dia lalu menghela nafas sekali lagi. "Setelah ibumu, setelah Lily menghilang, dulu banyak wanita lain yang ayahmu. Sayangnya mereka semua juga menghilang." Perutku terasa mual. "Jadi maksudmu?" Aku tersedak saat mencoba berbicara. "Jadi maksud kakek bukan cuma ibu yang ada di bawah sana?" Kakekku cuma bisa mengangguk. Ekspresi wajahnya berubah. Saat itu rasa takut tadi sudah memuncak, membuatku merasa sesak nafas. Bukan cuma Lily yang ada di bawah sana, tapi banyak juga yang lainnya. Wanita-wanita yang telah menjadi korban ayahmu. Kakekku lalu membuka laci mobil sambil menjelaskan. "Kata ayahmu ini semua adalah tradisi. Dia mencoba menjelaskannya kepadaku. Dia bilang semua itu adalah ritual. Pada awalnya aku tidak percaya. Tak lama setelah itu aku sadar kalau dia tidak berbohong. Keluarga ini, semuanya telah dikutuk." Aku melihat kakek mengeluarkan sebuah pistol yang terbungkus handuk. Aku mulai tegang. "Kakek, itu untuk apa?" "Rehan, sebelum kau berubah menjadi seperti ayahmu,
Air mata menetes berjatuhan dari wajah kakek. Dia berbisik kepadaku, Rehan pergi duluan ya. Nanti setelah Rehan, kakek akan menyusul.